Pada kepalaku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita penerang jalan terang untuk kehidupan ini. Jadi untuk malam hari ini saya baru ada kesempatan juga bisa bertukar pikiran dengan Ananda sekalian yang untuk persiapan memasuki proposal tugas akhir. Jadi untuk kesempatan pertama silakan dipresentasikan. Siapa dulu ini? Syarmila atau Haria? Haria mau dulu, Pak. Oh, baik. Untuk kesempatan pertama silakan di share screen Saudari Haria. Nanti sambil dijelaskan mungkin nanti kita langsung tanggapi saja setiap bagian-bagian dari judul, kemudian latar belakang dan seterusnya. Oke, silakan. Tidak bisa, Pak. Hah? Dari screen-nya. Atau coba kirimkan Sarmila. Host. Coba kita Oh ya, saya coba lihat pengaturannya dulu ya. Oh, ini sudah bisa live on Facebook, live on YouTube. Ternyata sudah ada fitur ininya. Saya coba lihat dulu di mana pengaturannya. Soalnya memang baru ini ya, baru diupdate. Kita juga baru mau pelajari lebih lengkap apa fitur-fiturnya ini. Ini share screen. Open sharing option. Oh ya. Kayaknya sudah bisa itu, coba sudah diaktifkan. Jangan jatuhnya, jangan. Bantu mama, bantu papa, bantu apa saja. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari judul saya itu Pak, perancangan storytelling animasi untuk memperkenalkan objek wisata sejarah dan budaya Monumen Korban 40.000 jiwa Makassar. Oke, silakan dijelaskan. Jadi pendahuluan di Kota Makassar terdapat sebuah kawasan yang diberi nama Jalan Korban 40.000 jiwa yang terletak di sebelah utara Kota Makassar. Jalan Korban 40.000 jiwa. Ya.
tersebut dibangun untuk mengenang tragedi pembantaian Raymond Pierre Paul Westerling pada tahun 1940 sampai 1940. Pak, tunggu dulu di gangguan cepat. Oh iya, apanya? Tunggu dulu, Pak. Ya. Keluar kan, Pak, sebentar sekali. Oke. Ya. Oke. Kalau Sarmila bagaimana? Ya. Tadi apa judulnya Sarmila, tentang apa? Tidak. Nah, sibuk kayaknya Pak Satriadi, Pak. Oh iya, kalau tidak sempat nanti ya nanti. Iya. Mungkin terlambat juga disampaikan kan saja nanti. Saya tadi ikut kuliah juga full dari pagi sampai sore. Jadi baru ada kesempatan secara virtual kuliahnya cuma itu nih panjang dari pagi sampai sore. Tentang apa judulmu lagi, Sarmila? Saya belum baca tadi. Rancangan media edukasi, penulisan huruf aksara Lontara Bugis untuk usia dini di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Iya. Lontara ya. Khusus untuk penulisannya, Pak. Tulisan aksara, jadi cara menulisnya berarti? Iya. Bukan cara membacanya? Atau cara membaca dalam khusus untuk kitab? Penulisannya, Pak. Cara tulisnya. Memang menjadi masalah itu kan di sana? Iya. Dari mana dia tahu ada yang? Ada, Pak. Aku lihat di anak-anak tetanggaku, ponakan-ponakanku. Biasa kulihat jarang memang. Nggak banyak apalagi kayak sekarang tuh, Pak. Ya. Sekarang kayak daring makin nggak banyak yang pelajari anak-anak, makin nggak banyak yang bisa pelajari. Karena tidak secara langsung ya, tidak menulis, dilihat langsung menulisnya. Di mana sekarang di Sidrap kini? Di BTP, Pak, Makassar. Oh, Makassar ya. Iya. Oh, tadi maksudnya kita mau datang ke kampus begitu ya? Iya. Oh, saya enggak bisa tinggalkan laptop juga di depan laptop terus. Ikuti kuliah. Saya sudah mendaftar kuliah juga. Sudah jadi mahasiswa baru. Ya. Karena enggak pandemi, mungkin saya sudah di Jogja ini. Jadi kuliah online kayak juga. Iya. Sudah diisi Jogja juga kembali. Oh, di BTP dengan siapa di sana? Keluarga? Ya, ada tanteku di sini, Pak. Keluarganya tanteku. Sudah berapa semester diambil ini program tugas akhir? Semester 9 ini, Pak. Dari semester lalu sudah diprogram ya? Iya, tapi tidak sempat dikerja karena baru magang sama KKN, Pak. Oh, tidak bisa memang di progres juga? Iya, tidak bisa. Baru judul itu saja, judul baru beberapa anak sudah selesai judulnya, Pak. Ya, kamu kan 2017 toh? Ya, memang belum memang. Ada kayak temanmu sudah maju itu? Andi Murivaldi ke siapa? Iya, ada juga Noval Muhammad. Noval siapa? Ya. Mumi Hasil juga itu, Pak. Novaldi? Iya. Dia jalan juga sih ya. Ya oke, kembali ke Haria, silakan. Sudah mau pulang temannya itu ya? Mana? Ya, kita tidak lama saja, biar Mi tahu biar. Ya, paling tidak proposal ini.
Silakan dijelaskan inti-intinya yang mana yang penting untuk jadi tawaran. Kenapa ini bisa diangkat begitu? Intinya kenapa penting untuk dikerjakan? Monumen tersebut Pak dibangun untuk mengenang tragedi pembantaian massal oleh pasukan Belanda spesial Monumen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada bulan Desember 1946 sampai Februari 1947 yang merupakan peti mati dan tempat pembantaian pada masa itu. Kemudian pada tanggal 11 Desember 1974 Wali Kota Makassar, Kolonel Haji Muhammad Dewi Patompo meresmikan monumen korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan dan dijadikan sebagai salah satu objek wisata sejarah dan budaya di Kota Makassar. Setelah 74 tahun berlalu, monumen korban 40 jiwa Sulawesi Selatan ini yang merupakan salah satu objek wisata sejarah dan budaya di Makassar ini tidak pernah ramai dikunjungi lagi. Melalui observasi dan interview secara langsung kepada pengawas atau penjaga dari monumen tersebut, yaitu Daeng Senan Roko pada Selasa 22 Maret 2021 di rumahnya yang bertempat persis di depan monumen Jalan Korban 40.000 Jiwa Walawalaya, Lalatang, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama tinggal di sana sejak orang tuanya masih hidup dan belum dibangunnya monumen tersebut. Orang tua Daeng Senan Roko lah orang pertama yang dulunya menjaga monumen tersebut, kemudian dilanjutkan olehnya. Daeng Senan Roko adalah orang kedua setelah ayahnya yang menjaga dan mengawas monumen tersebut dan akan berlanjut kepada anaknya, ucap beliau. Kemudian Daeng Senan Roko menambahkan bahwa dulu monumen tersebut ramai dikunjungi oleh turis-turis, utamanya orang Belanda. Tetapi sekarang masyarakat dan turis-turis sudah tidak berdatangan lagi. Justru masyarakat di sekitar sana sudah jarang mengunjungi dan hanya sebatas melintasi daerah sekitar monumen saja. Dan Senan Roko mengatakan monumen tersebut kini terbengkalai dan kurang dikunjungi. Salah satu faktornya ialah kurangnya pesan atau cerita yang disampaikan kepada para pengunjung. Dari hasil wawancara dan observasi, kemudian saya melakukan pembagian kuesioner kepada masyarakat di daerah sekitar monumen dengan beberapa pertanyaan seperti ini Pak. Pembagian angket berkuesioner. Ada 50% anak SD, 27% mahasiswa, 11,1% anak SMP. Pertanyaan saya, apakah Anda tahu di Makassar terdapat sebuah objek wisata sejarah dan budaya yang diberi nama Monumen Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan? 83,3% orang mengatakan iya, dari 16,7% mengatakan baru dengar. Kemudian, apakah Anda pernah ke Monumen Korban 40.000 Jiwa Selatan? 72% mengatakan iya dan 27,8% mengatakan belum pernah. Kemudian, apakah Anda tahu mengapa Monumen Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan dibangun? 77,8% mengatakan penasaran dan 16,7% mengatakan iya. Apakah Anda mengetahui makna bentuk bangunan dan patung yang ada di dalam Monumen Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan? 83,3% mengatakan penasaran dan 16,7% mengatakan iya. Pada penelitian ini, masyarakat Kota Makassar yang akan menjadi target audiens saya untuk memperkenalkan kembali Monumen Korban 40.000 Jiwa Selatan terkhusus untuk masyarakat yang berusia 9 sampai 26 tahun dengan memperkenalkan monumen melalui pesan atau cerita dinilai penting untuk memecahkan permasalahan di atas. Adapun tujuan penelitian saya yaitu merancang media komunikasi visual berupa perancangan storytelling animasi
sebagai upaya memperkenalkan monumen korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu objek wisata sejarah dan budaya kepada masyarakat Kota Makassar. Rumusan masalah, bagaimana merancang media komunikasi visual untuk memperkenalkan monumen korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan. Adapun tujuan perancangan saya yaitu sebagai upaya memperkenalkan monumen korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan kepada masyarakat Kota Makassar. Adapun manfaat perancangan yang pertama, manfaat praktis. Dari segi praktis, masyarakat Kota Makassar dapat lebih mengenal tentang sejarah, makna, bentuk bangunan, patung, dan lukisan dinding pada monumen, sehingga masyarakat dapat lebih menghargai para pahlawan dan mengetahui sejarah kelam yang terjadi pada peristiwa pembantaian atau genosida terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua, manfaat teoritis. Dari segi teoritis diharapkan dapat mengedukasi masyarakat Kota Makassar melalui perancangan storytelling animasi mengenai monumen korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan. Yang ketiga, manfaat kebijakan. Dari segi kebijakan diharapkan masyarakat Kota Makassar selain lebih mengenal mengenai monumen, sejarah dan makna bentuk bangunan, patung, lukisan, juga sangat diharapkan masyarakat mulai ramai mengunjungi dan merawat monumen sehingga monumen tidak terbengkalai lagi. Adapun batasan perancangan saya, yang pertama memperkenalkan mengapa monumen korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan dibangun. Yang kedua, memperkenalkan makna bentuk monumen korban 40.000 jiwa Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, memperkenalkan makna bentuk patung dan lukisan yang ada pada dinding monumen korban 40.000 jiwa. Mungkin hanya itu, Pak. Ya, baik. Bisa ditampilkan dulu dari judul biar kita komentari ya, biar kan hanya 2 orang, langsung saja. Ya, ini perancangan storytelling animasi untuk memperkenalkan objek wisata sejarah dan budaya monumen korban 40.000 jiwa. Ya, mungkin saya coba tanyakan dulu apa sebenarnya inti dari peristiwa itu. Bisa disampaikan apa sebenarnya inti yang terjadi dengan Westerling, pembantaian seperti apa, karena kenapa bisa Westerling yang paling menonjol. Nah, ini ada 40.000 jiwa dan seperti bisa disampaikan inti dari peristiwa tersebut. Kedengaran, Hari? Iya, Pak. Sebenarnya, Pak, monumen korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan itu ada 2, Pak. Ya. Di Makassar dengan yang di Parepare. Jadi saya coba ke sana tanya yang jaga itu, Pak, karena kebetulan yang menjaga itu orang yang memang betul-betul di sana tinggal sebelum dibangun monumen itu, Pak. Jadi katanya ini monumen yang betul-betul punya sejarahnya nih, Pak. Kalau ini monumen yang di situ yang di Parepare itu cuma simbolis, tapi kalau yang tempatnya di sini bangunnya di Makassar betul-betul tempat pembantaian Westerling, Pak. Jadi dulu di sana katanya rawa, jadi semua yang dari Sinjai, dari Bima, semuanya dibawa ke sana untuk dibantai. Jadi memang tempat peti matinya di situ, Pak, di monumen korban 40.000 jiwa. Oh, jadi mungkin juga ada pembantaian dilakukan tapi yang besarnya di Makassar. Kalau di Parepare juga ada pembantaian yang terjadi di sana mungkin ya. Mungkin ada juga ditahan dan disiksa atau apakah di sana ya. Sehingga kenapa bisa dibangun juga di Parepare. Oke. Saya sebenarnya menjadi kepikiran ini menjadi penting dan kalau untuk karena kan memang saya sendiri pribadi sih tahu sih ada peristiwa seperti itu, cuma enggak pernah ke sana dan karena enggak pernah diberitakan, enggak dipopulerkan lagi ya. Kalau enggak tahu apakah pernah digelar event-event kebudayaan di sana dan bagaimana kondisi fisik bangunan, apakah seperti apa perawatan dan pelestarian tempat itu, apakah tempat itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti ini Agustusan, apakah ada
kegiatan di sana atau seperti apa? Mungkin sebelum pandemi terutama di 2018, apakah seperti apa perlakuan di tempat objek wisata itu? Apakah juga memang disiapkan sebagai tempat wisata dengan, kalau tempat wisata disiapkan dengan baik, pasti kan ada pungutan biaya yang harus dibayarkan pengunjung. Nah, kalau itu tidak terpenuhi kan pasti tidak menjadi objek wisata lagi, dan kalau tidak terurus, terawat, ataupun bagaimana dengan orang yang menjaga itu, apakah memang digaji atau ada biaya pemeliharaan yang diberikan kepada penjaganya. Halo, dengar yang saya sampaikan? Halo? Ya, Pak. Jadi kan saya sudah wawancara Pak sebelumnya. Jadi seperti yang kita bilang, sebelumnya itu Pak, itu monumen masih pemerintah yang langsung tangani Pak. Jadi di sana dulu ada sekitar 20-an karyawan, tapi setelah beberapa tahun terakhir ini tanggung jawabnya sudah dilemparkan ke dinas sosial. Setelah dinas sosial yang bertanggung jawab, itu Pak tidak terawat lagi, sudah tidak ada lagi karyawannya karena tidak dikasih tidak terawat lagi Pak. Iya. Saya sebenarnya penasaran dengan lokasinya ya, karena sudah ada foto pertama tadi. Bagaimana sebenarnya keseluruhan tempat-tempat itu di situ, tampak depan, belakang, dan suasana sekitarnya seperti apa? Apakah memang masih layak untuk menjadi objek wisata atau memang sudah harus dipugar ya? Kalau biasanya masih dia Pak, masih lumayan bagus sih, cuman kotor karena tidak ada anunya Pak, tidak ada pegawainya. Di situ juga biasa dilaksanakan kayak kegiatan setiap 11 Desember itu sebagai peringatan hari itu Pak, pembantaian Sterling. Jadi biasanya katanya yang menjaga itu monumen itu bersih kalau sebelum tanggal 11 Desember karena pemerintah turun langsung di sana upacara. Oh iya. Iya. Hairia, setelah saya mendengarkan penjelasannya, kenapa saya menjadi menarik ini dikembangkan kalau dikemas menjadi film dokumenter, apalagi kan kalau Hairia punya kemampuan untuk mengobservasi dengan baik, itu kan bisa menjadi film dokumenter. Nanti kalau untuk animasinya menjadi bagian pendukung dari karyanya itu sebagai infografis kah, atau melengkapi info-info visualnya dari video yang dibuat. Karena ini menarik ini sebenarnya, karena sejarah bisa kita mendatangi siapa saksi hidup yang masih ada keturunannya atau orang-orang di situ yang diwawancara, itu kan bisa menjadi film dokumenter. Dengan catatan kita ini kan mempelajari mata kuliah audiovisual, ada videografi 1, audiovisual 1, audiovisual 2, waktu kan kalian masih kurikulum 2014, itu kuat karena selama ini juga di kampus kita sudah tidak pernah lagi bikin film dokumenter atau video dokumenter, sudah tidak pernah. Padahal di awal adanya DKV itu karya pertama itu film dokumenter dibuat. Maksudnya memang kecenderungan nih banyak teman-teman yang mengarah ke komik, animasi dan semacam itu, dan ini kan memberikan peluang juga. Sebenarnya konten materinya ini menarik sekali kalau ditelusuri, kayak jiwa-jiwa jurnalistik itu yang kita lakukan, dan bisa malah menjadi bagian yang ya seolah-olah kayak begini ya, mungkin judulnya semacam monumen korban 40 jiwa yang terlupakan, atau apakah yang seolah-olah menarik perhatian ketika kita mendengar atau membaca itu, pasti tertarik untuk mengetahui lebih dalam. Kayaknya apakah itu monumen korban 40 jiwa atau korban 40 jiwa yang telah mati atau yang terlupakan, tidak sejarah yang terlupakan atau seperti apa ya. Nah itu yang menurut saya bagus sekali ya, apalagi kalau sudah punya basic membuat animasi itu bisa menjadi bagian pendukung dari karya yang dibuat.
ya menarik sih, bisa saja nanti didiskusikan lagi dengan dosen pembimbing atau dosen yang lain. Ini kapan lagi kita punya peluang untuk menghasilkan juga karya dalam bentuk video dokumenter. Ya, ya itu sekedar pendapat, bisa nanti dikembangkan lagi. Karena saya lihat tadi ya sudah ada dilakukan observasi dan termasuk memberikan angket ke beberapa orang, meskipun angket itu kan ada tekniknya juga, teknik untuk memberikan instrumen seperti apa, apakah pertanyaan-pertanyaan apa yang tepat untuk dijadikan instrumen penelitian, untuk dijadikan daftar pertanyaan, itu kan pasti sudah dipikirkan untuk bagian dari rumusan masalah yang dicari. Nah, hal-hal itu kan sudah mengarah ke pengumpulan data yang bisa dijadikan materi di dokumenter. Ya, itu tadi juga saya mau tanyakan, tadi sampelnya tuh siapa-siapa sih? Kategori masyarakat yang mana, usia keberapa yang menjadi sampel angket itu? Kebetulan Pak, ini monumen tidak jauh dari rumah. Ya. Jadi saya juga bagikan di anak-anak santri yang di sini. Oh iya. Pantesan tahu. Kalau mungkin di daerah Malengkeri mau tanya mana ada tahu begitu. Itu kan kebanyakan berapa puluh persen. Iya begitu. Berarti bilang kok bisa tahu ya? Oh ternyata emang orang dekat situ ya. Ya sudah bagus ya. Saya pikir bagus sekali, sudah bagus sekali ini judulnya. Ya tinggal nanti memilih medianya, bisa dipertimbangkan lagi. Ya ada saya punya saran, karena ya sudah punya basic juga di DKV kan dalam videografi, ada visual itu. Bisa kita lakukan, ya tinggal sebenarnya hubungannya juga ini perlu ditanyakan di Museum Kota Makassar, apakah ada kontribusinya atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota maupun Provinsi, kenapa tidak dilanjutkan pelestariannya, apanya, mungkin rekam jejaknya. Itu sebenarnya menarik menjadi konten-konten dokumenter yang bisa dihubungkan lagi di masa pandemi, karena kan semua objek wisata saat ini tidak menjadi tujuan yang ramai lagi dikunjungi setelah pandemi ini. Itu kan selama memperkuat lagi alasan kenapa ini perlu disajikan dalam bentuk audiovisual ya. Audiovisual kan berupa animasi, bisa berupa film dokumenter dan semacam itu. Ya, oke. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, tadi di penulisannya perlu diperbaiki lagi ya kajian-kajian sumbernya bisa ditambah lagi dari, mungkin saya belum baca semua juga ya, tinggal bisa ditambah lagi di latar belakang itu kenapa penting mengangkat ini, apalagi orang sekarang kesulitan untuk mengunjungi tempat-tempat yang menimbulkan keramaian, apalagi masa pandemi. Perlu menambahkan situasi terkini saat ini, ya situasi pandemi yang tidak memungkinkan orang juga melakukan kunjungan secara langsung, melakukan berkumpul di luar dengan melakukan keramaian dan semacamnya. Itu menjadi bagian dari pelengkap dalam latar belakang. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jelas mungkin yang saya sampaikan, Hari ya. Halo? Gimana, jelas? Kadang-kadang jelas Ci? Apa? Ya, jelas. Ya, tadi itu ya. Siapa tahu bisa dicoba didiskusikan dengan Kaprodi lagi dan ya peluangnya ya, mungkin saya pikir ini bisa, kan ada sekarang juga semacam festival-festival film dokumenter apa, bisa saja karyamu menjadi bagian yang dikompetisikan kalau nanti digarap dengan baik. Bisa seperti itu ya. Ya, karena kalau peluangnya sih, misalnya saya lihat peluang prospeknya, apalagi kalau disajikan dengan translate bahasa Inggris atau bahasa Belanda, itu kan bisa menjadi koleksi bagian dari yang sifat internasional ya.
Karena tadi kamu bilang banyak orang-orang Belanda malah Orang Belanda Pak yang sterlingnya kan, ke sana, ya karena sterlingnya itu ya itu nih menarik ini kalau kamu bisa bikin dokumenter atau ada orang Belanda yang masih hidup kamu dapat wawancarai dan semacam itu, atau bisa saja kalau kamu bagus ini bisa kita secara virtual juga bisa saja kita rekam juga. Ada yang pernah ke orang Belanda yang pernah datang dan sekarang tidak datang karena akses pandemi dan semacamnya. Itu bisa saja kalau kamu bisa berpikir lebih panjang, lebih visioner lagi. Maksudnya ini ya itulah. Sebenarnya bisa saja menjadi nanti pengembangan ya. Maksudnya kami terus itu menemukan insight-insight baru, hal-hal baru lagi yang bisa menyusuri rekam jejaknya seperti apa di situ. Ya itu bagus. Ya nanti dicatat itu ya. Ya bisa ada pilihan media tadi, bisa animasi tetap animasi atau bisa dikembangkan ke ya ke film dokumenter. Ya mungkin itu saja. Silakan berikutnya Saudari Sarmila. Ya, bagaimana Sarmila bisa? Bisa jadi share? Sebentar, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Oke, kelihatan nih. Ya, silakan dipaparkan. Saya singkat saja biar intinya seperti apa. Langsung saja. Jadi perancangan media edukasi penulisan huruf aksara Lontara Bugis untuk usia dini di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Jadi untuk latar pendahuluan, usia dini merupakan waktu terbaik penanaman prinsip-prinsip penting sekaligus pembentukan karakter pada anak. Jadi usia dini dibatasi mulai usia 0 sampai 6 tahun sebagaimana yang terkatut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 28 ayat 1 bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Jadi sementara aksara Lontara Bugis merupakan aksara tradisional yang berasal dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Jadi pengenalan aksara Lontara kepada anak sejak dini merupakan tindakan yang dapat menanamkan karakter pada anak-anak untuk mencintai dan menghidupkan adat budayanya sendiri. Jadi serta mengurangi efek pergeseran penggunaan bahasa dari bahasa Makassar Bugis ke bahasa Indonesia yang sudah terjadi saat ini, yang perlahan menggunakan bahasa dan penulisan aksara Lontara Bugis berkurang dan mulai jarang ditemukan. Baik.
Jadi dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan aksara lontera Bugis pada anak usia dini saat ini ditemukan banyak kasus di mana anak-anak sulit mempelajari, mengingat atau memahami huruf-huruf khususnya pada penulisan huruf aksara lontera. Kesulitan anak-anak dalam mengenali setiap bentuk huruf yang terbiang unik dan berbeda dari huruf pada umumnya. Jadi, oleh karena itu, penting adanya upaya maksimum dalam pengenalan dan pembelajaran huruf-huruf aksara lontera pada anak usia dini melalui perancangan sebuah media interaktif sebagai solusi efektif dalam pengenalan penulisan huruf aksara lontera yang dapat menjadi media pembelajaran atau edukasi dan pembentukan karakter sekaligus sebagai sarana hiburan untuk anak-anak usia dini. Jadi adapun rumusan masalah ada dua, yaitu yang pertama kesulitan yang dialami anak-anak usia dini dalam mengenali dan memahami huruf-huruf aksara lontera, dan yang kedua media edukasi penulisan huruf-huruf aksara lontera. Maksudnya media edukasi untuk pengajaran penulisan huruf-huruf aksara lontera pada anak usia dini itu masih kurang efektif. Dan tujuan penelitian ini yaitu bagaimana merancang sebuah media edukasi penulisan huruf-huruf aksara lontera Bugis sekaligus sebagai sarana hiburan untuk anak-anak usia dini. Dan yang kedua, memberikan kemudahan kepada anak-anak usia dini dalam mengenali dan menulis huruf-huruf aksara lontera Bugis. Adapun beberapa manfaat, yaitu manfaat praktis, yakni melalui media edukasi yang akan dirancang, kegiatan belajar mengajar di sekolah ataupun pembelajaran mandiri diharapkan akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif untuk anak usia dini. Yang kedua, manfaat teoritis, diharapkan media ini akan dapat meningkatkan efektivitas kegiatan bidang pendidikan formal atau non-formal sebagai upaya penanaman karakter, mencintai dan melestarikan budaya Bugis Makassar pada generasi muda. Dan manfaat yang terakhir ya adalah manfaat kebijakan. Diharapkan akan menciptakan media edukasi yang dirancang melalui menjadi salah satu solusi dalam permasalahan kurangnya minat belajar pada anak-anak. Jadi seperti yang telah diketahui, minat belajar di Indonesia masih kurang, bahkan berada di bawah rata-rata. Jadi melalui perancangan media ini akan diharapkan menjadi pendorong semangat anak-anak untuk menuntut ilmu, khususnya pada huruf aksara lontera. Dan batasan penelitian ini yaitu perancangan media edukasi penulisan aksara lontera Bugis untuk anak usia dini antara 3 sampai 8 tahun di wilayah Kecamatan Baranti, Kabupaten Sideng Rapang, Sulawesi Selatan, sebagai salah satu alternatif pembelajaran penulisan huruf aksara lontera Bugis di sekolah-sekolah maupun pembelajaran mandiri. Sekian Pak, sampai di situ. Baik, langsung saya tanggapi saja. Coba dibawa lagi di slide awal. Baik, yang saya mau melakukan pertanyaan-pertanyaannya. Ini kan media edukasi penulisan huruf aksara lontera anak usia dini. Yang disebut anak usia dini itu umur berapa? Kalau yang di undang-undang Pak berdasarkan bisa dari 0 sampai 8 tahun. 8 tahun? Itu bukan Bali tadi? Oh, 6 tahun Pak. 6 tahun? Tadi ya. Ada 8 tahun itu apa? Oh, salah tuh sih kayaknya Pak. Pertanyaannya begini ya, ini apa sih sebenarnya kebutuhan utama dari apa pentingnya anak-anak usia dini itu belajar menulis aksara lontera? Jadi maksudnya Pak kan kalau dari sejak dini diajarkan memang, jadi dibiasakan memang, jadi nanti kalau maksudnya usia anak-anaknya atau usia remajanya gampang ditangkap Pak, mudah nih lagi, maksudnya udah suka memang dari usia dirinya gitu.
Kalau menurut saya begini ya, ini kan baru-baru ini melalui PLT Gubernur ya dari Andi Sudirman menyampaikan bahwa muatan lokal itu wajib diajarkan di pendidikan dasar. Jadi yang mempelajari muatan lokal itu semacam asar lontara itu diajarkan dari untuk SD sampai SMP. Ya, itu SD sampai SMP. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa anak itu harus belajar menulis lontara? Kenapa tidak membacanya dulu? Karena apa yang mau dia tulis kalau dia tidak baca, atau bagaimana argumen dari Sarmila untuk menjelaskan itu? Kenapa dia tidak penekanannya ke belajar membaca? Karena dalam kehidupan sehari-hari jarang diperlukan untuk menulis, karena surat juga tidak ditulis pakai tulisan lontara. Yang ada itu beberapa kitab-kitab yang bertuliskan lontara, kayak ada kitab Barsanji, masih ada yang beberapa pakai lontara Bugis ya. Ada juga kitab-kitab ceramah-ceramah agama di kampung itu masih pakai tulisan lontara. Itu kan tujuannya untuk membaca, karena tidak ada formulir atau apa yang harus mereka isi dengan menuliskan lontara. Paling tidak kalau dia sudah bisa membaca kan pasti dengan sendirinya akan mengikut dulu. Maksudnya fokus utamanya kenapa enggak belajar membaca, karena ada dengan catatan alasannya karena banyak buku-buku zaman dulu itu bertuliskan lontara, bukan disuruh menulis ulang itu buku, cuma kan yang penting adalah baca ya. Terutama orang harus ditekankan itu bagaimana banyak-banyak membaca biar banyak ilmu pengetahuan, dan dia kan tidak diwajibkan untuk menulis. Paling tidak kalau dia sudah tahu baca kan dia sudah bisa menggambarkan itu seperti apa penulisannya. Memang tidak, karena dia tidak dipersiapkan untuk mengikuti lomba penulisan aksar lontara atau mengikuti festival-festival kaligrafi lontara. Sebenarnya Sanggar Seni Aksara ya bisa saja. Kenapa dia harus belajar tulisan? Karena dia adalah karena ada kompetisi untuk seni kaligrafi lontara, makanya harus dia belajar menulis. Kalau penekanannya ke membaca, ya bagaimana itu memahami mungkin maksud saya pembelajaran aksar lontara untuk yang tersirat ya, agar bisa jejak-jejak rekam Lagaligo misalnya yang bertulisan lontara itu bisa dibaca oleh generasi muda dan bisa dipahami apa isinya. Nah, kan penekanannya ke bagaimana untuk menuliskannya, tapi nanti kan dengan sendirinya sudah mengikut itu. Tapi intinya adalah bagaimana wawasan dan ilmu pengetahuannya itu bisa masuk ke, mungkin ada pesan-pesan Papasang Tomatoa atau pesan-pesan leluhur yang bertuliskan lontara yang perlu mereka pahami ya. Kenapa tidak diterjemahkan di tulisan Latin? Karena kayak berkurang nilainya itu pesan kalau berubah ya, kalau berubah ya berkurang apa namanya pesannya kalau berubah itu terjemahannya ya. Jadi ketika dia tetap pada bahasa Bugisnya, nah kayak ya artinya memang sih kalau orang Bugis betul-betul orang Bugis yang membaca akan kayak terasa semangat atau apa kayak merinding atau seperti apa sebenarnya dia bisa merasakan itu pesan-pesan atau makna-makna kata demi kata yang membentuk kalimat sehingga bisa tersampaikan papasannya atau nilai-nilai yang ingin disampaikan dari kitab-kitab yang bertuliskan lontar. Ya, oke, ada Pak Satriadi. Terima kasih sudah bergabung. Baru saya lihat ini
Oh iya, sudah istirahat kapan? Saya enggak, ini memang beberapa hari juga enggak sempat ke kampus, fokus kuliah karena saya sudah mulai kuliah juga. Sampai sore tadi saya ikuti kuliah dari. Iya, saya jam 5 baru saya tinggal ke kampus. Iya. Itu yang mulai misalnya aktif juga ini kuliah, jadi mungkin fokusnya nanti menyelesaikan mengajarnya juga karena sudah. Ini Sarmila, kamu orang Beranti? Tetangga dengan Satriadi kan? Orang Pak, orang Sipodeceng, dia. Oh dia, oh. Ini beberapa judul PA mahasiswa DKP kemarin itu ada beberapa yang mendekati ini. Kamu sudah tinjau-tinjau? Iya Pak, ada senior baru-baru lulus kuliah mirip-mirip Ki. Iya, ada itu punyanya Firdaus kan? Kalau nggak salah. Cahyo dia berbasis game. Oh iya. Kontrak juga. Kalau yang kemarin itu Firdaus apa itu? Yang pelajaran bahasa Bugis ya? Pelajaran bahasa Bugis, Ci? Itu yang angka-angka. Oh, begitu. Ya, angka-angka itu. Lama-lama ada kafe ini bisa bikin playgroup saja ini karena Sarmila ada kau kasih ke surah apa namanya pembimbing? Belum ku kirim ke kita Pak. Oh belum Pi. Iya. Saya juga tinggal Beranti. Perancangan media edukasi penulisan huruf aksara. Rencananya juga media aku kemarin game juga Pak. Oh game juga? Iya. Game sederhana kan anak usia dini targetnya Pak. Tapi ya harus kau tinjau dulu beberapa beberapa tema yang hampir sama dengan ini. Itu banyak sekali itu yang tentang pengenalan huruf aksara Lontera Bugis, banyak sekali. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, anak usia dini, Mas, apakah harus dibatasi kecamatannya? Ya. Jadi maksudnya lebih meluas ki target usianya, Pak? Iya, maksudnya jangan dibatasi secara geografis karena Lontera Bugis itu kan luas jenuhnya, luas cakupan budayanya ya. Bukan hanya di Kecamatan Beranti. Kalau di Kecamatan Beranti misalnya apa yang khas di situ kalau batasi? Apa bedanya dengan misalnya di kecamatan yang lain atau di daerah lain? Ya. Jadi kalau saya langsung saja untuk usia dini, jangan kamu batasi secara geografis ya, karena penutur Bugis itu luas sekali dan yang penutur aksara Lontera Bugis itu hampir semua orang Sulsel bisa. Jadi ini bisa saja dipakai untuk semua mahasiswa anak usia ini. Baik. Pak Indra, bagaimana menurutnya Pak Indra? Oh iya, betul, karena kan memang bisa saja sih kayak untuk orang Bugis tuh targetnya kan masyarakat Bugis di selatan itu kan banyak ya, paling tidak Lontera Bugis itu kan semuanya memang kan ada bedanya dengan Lontera Makassar. Kalau di Bugis kan lebih plus 4, lebih banyak 4. Ya. Encak, Andra itu kan. Itu Lontera Makassar itu bukan ya. Bugis. Ya ini kan fokusnya ke Lontera Bugisnya kan. Jadi ya itulah yang menjadi target. Rencana medianya apa? Kemarin dari beberapa Pak tuh pop-up book yang pertama, tapi kayaknya lebih efektif kalau game edukasi. Jadi itu game. Iya.
sasarannya ini apakah ada instansinya atau bagaimana? Usia dini itu misalnya PKK atau apa gitu. Jadi maksudnya kamu bisa menguji cobakan atau men-share melalui instansi. Ya, kalau kamu hanya bilang untuk usia dini, bagaimana caramu sasar, Ki? Ya, masa person to person? Nah, kalau melalui instansinya, gampang kamu dapatkan langsung banyak. Misalnya untuk anak usia dini di TK ini, atau di kelompok bermain ini, ya di mana biasa tempatnya itu anak-anak usia dini, bisa berkumpul. Nah, bisa kamu jadi bukan di kecamatan, tapi nama lembaganya. Gitu. Iya, Pak. Iya. Misalnya ada TK di situ atau sejenisnya, bisa dimasukkan. Apa alasan utamamu? Apa alasan utama kamu merancang ini? Mau merancang ini? Apa alasannya? Jadi untuk usia dini kan Pak, usia pembentukan karakter untuk anak-anak. Jadi usia paling pentingnya pembentukan karakternya. Jadi mau memang diajarkan supaya dia mencintai budayanya sendiri. Sudah tahu sejak dini begitu Pak. Kan juga sekarang banyak anak-anak susah pelajari, susah ditangkap, dan medianya memang kurang efektif Pak. Adakah data pendukungmu? Data pendukung apa kau masukkan di situ di latar belakang? Belum dikelampirkan secara Pak, baru ku jelaskan saja, bilang ada beberapa anak tuh sudah saya mati di sekitaran rumah, ponakan-ponakanku, dan begitu memang susah Pak. Itu terlalu subjektif kalau begitu caramu. Ya, keponakannya nih. Makanya saya bilang sebaiknya melalui instansinya, TKK atau kelompok bermainkah. Jadi selain kau mengamati pesertanya atau anak-anak usia dininya, kamu juga wawancara gurunya atau pendampingnya. Apakah di tempatnya sudah, apakah misalnya itu ada atau pengenalan, upaya untuk mengenalkan aksara Lontrak Bugis di tempatnya. Kalau ada, seperti apa bentuk medianya. Nah, itu. Makanya saya bilang ini lebih bagus kalau dia berbasis lembaga, observasimu. Jangan kayak di tetangga, itu susah itu susah dilacak, ya. Susah dilacak. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ini salah aplikasinya, bisa diuji coba di sekolah itu, di instansi itu. Nah, begitu, jadi agak mudah dikontrol. Nah, kamu juga gampang sebagai peneliti untuk melihat sejauh mana efektivitas aplikasinya nanti. Ini Pak Adi kan memang tadi bagaimana ini muatan lokal kan sesuai dengan ada perdanya dari gubernur, itu kan muatan lokal itu dipelajari dari itu bisa dijadikan latar belakang itu perda. Ya, dari gubernur itu sampai pendidikan menengah, pendidikan dasar sampai menengah, jadi sampai SMP, SD sampai SMP. Makanya tadi sempat. Ya, untuk anak usia dininya ya enggak ada ya? Ya, itu anak usia dini. Ini pertanyaannya, apakah di PAUD diajarkan itu lontar? Kalau tidak masuk kurikulum ya itu sulit juga. Nah, itu terlalu mudah. Anak-anak bermain itu PAUD, main-main di warna-warna, bukan mikir untuk bagaimana cara menulis. Tadi saya bilang bagaimana harus dia menulis. Nah, ini membaca, yang penting membaca saja dulu, biar bisa dia kalau langsung ke ya paling tidak tulisan yang biasa. Kan kalau pengenalan aksara dia tidak membaca, yang penting dia tahu kagangannya. Ya. Kagangannya. Nah, biasanya untuk anak usia dini juga itu
banyak yang menggunakan apa namanya itu yang kertas-kertas itu ya. Origami yang Saya lupa namanya. Origami. Bukan. Dia per-lembar. Kemarin juga ada Oh iya, yang begitu, satu-satu tapi iya. dia Apa pengalaman namanya? buah. Ya, ada yang kayak buku begitu. Nah, tapi isinya dia berbentuk apa, kemarin itu ada anak DKP yang bikin begitu, tapi dia pengenalan makanan sehat. Nah, jadi dia bikin lembaran-lembaran kertas, saya lupa nama istilahnya itu apa ya, media apa gitu. Nah, biasanya untuk anak usia dini juga banyak begitu, di sekolah-sekolah diperkenalkan dengan menggunakan media seperti itu. Nah, kalaupun misalnya Anda berbasis game, nah, apakah anak usia dini efek untuk diberikan permainan game seperti itu? Nah, itu ya. Jangan sampai efeknya nanti aplikasimu justru anak-anak mau main game terus. Nah, itu kan bertentangan dengan kecanduan gadget. Jangan sampai seperti itu. Ya, sekarang kan begitu. Orang menghindari bagaimana anak-anak ini supaya tidak kecanduan gadget. Nah, jangan sampai karena ini berbasis game, kamu mengundang anak-anak untuk bermain gadget. Nah, gitu. Itu yang pertama perlu kau pertimbangkan. Yang kedua tadi itu yang kau pertimbangkan adalah media yang lain, media apa namanya ya, yang buku-buku itu lembaran-lembaran, ya. Bisa saja nanti bentuknya itu, itu tadi yang saya maksud, yang kertas lembaran itu, tapi nanti dibukukan jadi kagangannya itu ya kasih gambar lontraknya, terus mungkin di bawahnya itu ada bahasa Indonesianya gitu. Jadi maksudnya kayak buku pop up gitu, Pak? Bukan pop up. Bukan pop up, apa namanya itu Kak Indra kemarin? Iya, ada. Pada ada saya belikan anakku ya begitu sampai 250.000 kayak itu satu-satu. Ya, betul. Angka, jadi itu ada W besar, W kecil, A besar, A kecil. Betul. Nah, itu kan selama ini orang-orang di guru-gurunya di TK di PAUD itu dia memperkenalkan itu melalui itu banyak ya. Jadi dia tunjukkan satu-satu kertasnya, ini apa ini, huruf apa ini gitu. Nah, karena kalau bermain game, rasa-rasanya agak jangan sampai efeknya negatif. Kemarin itu di Cahyo, dia memperkenalkan memang game, tapi target audiensnya bukan anak-anak, memang bukan anak. Jadi dari segi judul jangan kamu batasi secara geografis, ya. Tapi batasannya itu hanyalah batasan pengamatan saja, misalnya di sekolah ini gitu, di PAUD ini ya, atau apa yang ada di sana. Kamu di mana nih, Sarmila? Di dia? Di BTP, Pak, di Makassar, Kak. Oh, di Makassar, Ji. Oh, gitu. Pak, itu mungkin yang untuk targetnya bisa kapan sekalian diubah saja untuk anak-anak sekolah dasar sama SMP. Ya, boleh dengan alasan mereka mempelajari bahasa lontera ya dalam mata pelajaran mata lokal. Ya. Jadi kayak dia sebagai pendukung mata pelajarannya di sekolah, Pak. Iya, betul, sebagai media pendukung. Ya. Nah, kalau begitu tentukan anunya di mana sampel di mana lokasi penelitiannya, misalnya di SD mana, kau wawancara sama gurunya, sejauh mana efektivitas pembelajaran di sana, apakah ada medianya, bagaimana metodenya, minta juga RPP-nya. Kalau ada RPP-nya, materi apa, misalnya di kelas 1 apa materinya tentang lontera, tentang muatan lokal, ataukah ada mungkin kelas tertentu yang memang khusus mengajarkan lontera, bisa saja begitu. Ya mungkin tidak semua tingkatan di SD itu mengajarkan, jadi wawancara saja gurunya atau melalui website-nya di kelas berapa belajar tentang muatan lokal, nah gitu.
Bahkan SMP itu juga ada yang belajar lontar ya. Nah, tapi untuk memperkenalkan edukasi penulisan huruf biasanya itu di SD ya. Biasanya di SD. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya memang ada anak usia dini atau TK atau PAUD atau sekelasnya yang memang belajar lontar ya enggak apa-apa, justru itu lebih menarik lagi ya. Karena memang perancangan media itu banyak dilakukan untuk membantu guru-guru yang ada di PAUD atau untuk anak usia dini karena memang itu kebutuhan di lapangan. Kadang guru-gurunya kewalahan malah ya gara-gara bingung apa ini medianya bagus. Iya, saya cari tahu dulu Pak bagaimana itu. Iya, betul. Ya, Kamu memang harus banyak-banyak dulu observasi ya. Ya. Nah, kalau begini nih, sekarang kamu bisa juga melakukan tinjauan-tinjauan desain yang relevan ya. Desain relevan kemarin itu salah satunya punyanya Edi Cahyo. Ya, kemarin saya pengujinya itu kemarin Edi Cahyo. Iya, Pak. Banyak kok itu kemarin tentang lontar banyak. Lontar Makassar juga boleh jadikan tinjauan yang relevan. Ya karena sama-sama lontar. Berarti sekarang kamu sementara menyusun proposalnya? Iya. Sampai bab 3 tadi, Pak. Oke. Karena yang kamu kirimkan itu belum saya sempat baca. Diubah lagi itu, Pak. Hah? Diubah lagi. Jangan Ya, baca. sesuaikan saja dengan anunya konsultasinya malam ini, toh. Iya. Terus siapa lagi nih? Siti Heria. Pak, Kalau Siti Heria, kenapa nih? saya Konsultasi juga? iya Pak. Jadi nanti Pak diatur lagi jadwalnya ketemu kalau bisa. Boleh. Ketemu langsung nih. Jadi setelah kamu temukan data, jadi judul, perbaiki latar belakangnya, terus tempat penelitianmu, bisa kita sama tinjauan desain relevan. Nah, bisa kamu balik jadwal konsultasi begini. Tapi kamu harus presentasi dulu supaya kami bisa menyimak dan kasih masukan. Iya. Ada formatmu kah? Format penulisanmu? Ada Pak, ada. Yang apa? Kebetulan saya belum lihat itu anunya. Yang juga ya. Sebenarnya format penulisannya itu gampang, Ji. Kalau di daftar isi dicek ya. Memang lengkapnya diisi sesuai dengan daftar isi. Karena di DKP itu banyak sekali format penulisan beredar. Pak Aswar kemarin saya sudah sampaikan supaya segera membuat format standar untuk DKP karena berbeda itu dengan seni rupa. Karena format penulisannya di DKP itu mengikuti format Perancis. Memang basisnya adalah produk. Kalau seni rupa tidak. Nah, sementara banyak kemarin mahasiswa DKP itu yang menggunakan standar penulisan sesuai dengan apa yang ada di seni rupa. Mengapa? Karena pembimbingnya orang seni rupa memang standar yang telah ditentukan oleh Prodi, LUMPI. Karena ada dua macam itu standar beredar. Yang bagus itu standar yang dibuat oleh Pak Irfan Arifin, ya itu bagus diikuti. Ada dua format dipakai Pak, tapi mirip-mirip Ci. Ya, mirip-mirip memang, tapi ada bedanya. Ya, saya sarankan minta formatnya Pak Irfan Arifin, ya, format penulisannya. Ya.
kamu bisa WA bilang, Pak, boleh saya minta Pak format penulisan skripsi tak? Nah, gitu. Iya, Pak. Coba turunkan itu slide apa yang kamu sampaikan di situ. Ya. Lagi. Pembahasan soal anunya ya, Pak. Alasan Ya, ini kenapa? undang-undangnya. Iya, Undang-undangnya. soal anak usia dini. Masih itu. Kalau kamu rubah menjadi SD, itu berubah itu slide pertama. Berubah semua. Ya. Nah, terus coba lagi. Oke, terus. Itu. Coba rumus masalahnya. Sebenarnya di rumusan masalah itu dia pertanyaan-pertanyaan ya. Rumusan masalah. Dia harus berbentuk pertanyaan. Ya. Bukan apa nih kayak pernyataan gitu. Ya. Oh iya, Pak. Dia harusnya berbentuk pertanyaan. Tadi itu Pak Di namanya flashcard. Ya, betul, flashcard ya. Ya. Flashcard. Ada saya punya juga, saya berarti cari di mana itu simpan. Flashcard, Cari betul, itu. flashcard. Ada cari tadi itu anunya Ardan, tadi mana? Flashcard. Ya, kalau misalnya mau bikin flashcard untuk pengenalan lontra untuk Nasudiani ya silakan ya. Tapi kalau berubah lagi anunya target audiensnya, berubah juga medianya. Iya, Pak. Ya, kalau yang flashcard kan ada yang ya, anak usia dini. SD ya. Ya. Nah, terus tujuan penelitiannya coba tujuannya. Ini bukan tujuan ini ya. Yang pertama itu bagaimana merancang, justru itu rumusan masalah itu. Ya. Pertanyaan penelitian ya. Bagaimana merancang. Ya. Jadi tujuan itu sama dengan rumusan masalahnya ya. Jadi tujuan itu harus menjawab rumusan masalah. Jadi kalau misalnya 2 rumusan masalah, berarti 2 juga tujuannya. Ya. Kalau misalnya rumusan masalah pertamanya bagaimana merancang, berarti tujuannya adalah untuk merancang. Oh, iya. Nah, terus manfaatnya? Sebenarnya manfaat praktisnya itu bisa lebih dari 1 ya. Oh iya, Pak. Ya bisa. Misalnya manfaat praktis untuk mempermudah edukasi atau memperkenalkan ya. Memperkenalkan aksara dengan efektif. Apalagi kira-kira banyak sebenarnya manfaat praktisnya itu ya. Tidak harus 1 ya. Bisa saja lebih. Nah, terus next.
Ini ada pernyataan ini di kalimat pertama. Permasalahan kurangnya minat belajar pada anak-anak. Ada datam itu? Ada Pak di salah satu jurnal tapi tidak aku kutip. Oh iya, boleh nanti ya. Iya. Permasalahan kurangnya minat belajar. Nah, ini data ya. Oh ya, kemudian untuk referensinya kamu pakai Mendeley ya. Kamu sudah tahu Mendeley? Pernah kutaja Pak tapi belum terbiasa pakai. Ya, belajar kok. Download menunya Mendeley desktop ya. Iya. Gampang sekali gitu. Kau belajar di YouTube, download videonya supaya enak menunya, enak referensimu ya. Iya Pak. Supaya terarah. Kalau nanti misalnya mau konsultasi di kampus, ya enggak apa-apa, kita janjian saja di ruangan. Di ruanganku atau di ruangannya Pak Indra. Di kamar. Iya. Apa ini? Manfaat kebijakan sebenarnya itu ya, apakah memang ada manfaat kebijakannya? Artinya dengan adanya ini perancanganmu bisa saja merubah penentu kebijakan misalnya. Oh pakai kok ini, media ini bagus. Nah, ya. Tapi kalau tidak ada ya jangan dipaksakan bahwa ada manfaat kebijakannya. Ya. Kalau ini manfaat kebijakan yang kamu rumuskan ini itu bukan manfaat kebijakan, ya itu bukan. Ini masih termasuk manfaat praktis ini, ya untuk mengurangi permasalahan kurangnya minat belajar. Ya. Jadi manfaat kebijakan artinya itu apakah memang dengan perancanganmu ini bisa mempengaruhi penentu kebijakan. Nah, gitu. Jadi misalnya manfaat kebijakan dengan media ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi kepada penentu kebijakan untuk menggunakan media ini, bisa saja begitu. Redaksinya. Ya. Terus yang dibawa batasan masalah sih, batasan penelitian. Nah, batasannya itu kamu bisa batasi audiensnya, target audiensnya, ya. Kemudian kamu juga bisa batasi khusus untuk Lontara Bugis, ya. Lontara Bugis. Terus kalau saya jangan itu tadi inunya, jangan batasi wilayah geografisnya, jangan. Ya. Karena sebenarnya Lontara Bugis itu tidak berkaitan dengan wilayah geografis, ya. Dia berkaitan dengan kebudayaan Bugis, ya. Jadi maksudnya ya, jadi maksudnya Pak, yang misalnya yang tadi yang penelitiannya misalnya ambil satu sekolah itu untuk penelitian latar belakang saja Pak, tidak dicantumkan di judul. Kalau saya jangan di anunya, jangan masukkan judulnya di situ, di judul, ya. Nanti misalnya di dalam nanti kelihatan, ya, di dalam nanti kelihatan wilayah pengambilan datanya, ya. Kan sebenarnya sampel gini sebenarnya pengambilan data sampel karena kalau kamu wilayah Bugis kan banyak sekali, ya. Wilayah Bugis itu bukan secara geografis tidak bisa dibatasi, tapi secara batasan kebudayaan itu bisa, ya. Makanya jangan batasi wilayahnya, jangan. Tapi kamu
untuk pengambilan sampel data, ya, pengambilan datanya bisa saja kamu pilih satu sekolah, ya, yang mempelajari tentang apa namanya lontara, ya, atau materi mata lokal itu. Iya, iya. Oke, saya kira itu dari saya, ya. Silakan ditinjau kembali sampai sejauh mana yang kamu sudah tulis sekarang. Nah, sekarang perhatikan masukan-masukan dari kami, ya. Iya, Pak. Oke, saya kira saya begitu, Pak Indra. Baik, ya terima kasih banyak Pak Satriadi. Saya pikir ini sudah sebagai latihan, ya. Sudah sebagai latihan, sudah siap bisa ditawarkan di hadapan dosen untuk Ya, betul. Ini latihan nih, ya. Latihan ujian proposal. Ya, karena awalnya sebenarnya mereka cuma bikin sebenarnya hanya draft dari proposalnya, belum bentuk PowerPoint. Cuma karena saya hari ini tidak sempat untuk ketemu, jadi saya bilang saya sekalian latihan toh, karena kadang-kadang kalau kadang virtual, kadang langsung juga. Kalau kita presentasi paling tidak sudah ada masukan-masukan awal yang bisa semakin menambahi. Ya, tadi juga masukan terutama di bentuk mencari sumber-sumber rujukan yang memperkuat, ada penelitian-penelitian sebelumnya, itu dijadikan landasan untuk kita mengembangkan penelitian ini. Jadi tadi ada pas tadi juga ada pakai Mendeley itu bagus sekali, ya, bisa kita mengumpulkan referensinya, nanti tinggal gampang dijadikan daftar pustaka secara tertata, dan juga ya, betul, bagus sekali. Ya, itu gampang jadikan plugin yang ditambahkan di Word, nanti bisa dikembangkan diperbaiki lagi penulisannya. Tadi kalau dari ini Pak Di juga, saya sebenarnya menjadi peluang juga jadi mahasiswa DKV itu bisa tidak hanya sebenarnya ilustrasi, branding dan semacam itu, bisa juga mengarah ke pembuatan video dokumenter kalau itu memang dirasa relevan dan memang layak untuk diarahkan ke sana. Karena tadi ini yang Westerling ini kan sebenarnya sudah menjadi wisata budaya yang terlupakan yang saat ini, itu karena masih ada juga saksi-saksi hidup yang bisa diminta keterangan. Makanya saya bilang angkatan pertama DKV itu ada malah bikin video dokumenter, ada Joan di angkatan 2008 itu yang sudah arahnya ke sana. Sampai ini sudah bertahun-tahun hampir tidak ada yang bikin lagi video dokumenter, apalagi tentang sejarah. Itu menarik untuk kita mencari narasumber untuk apalagi ada event-eventnya juga, festival film dokumenter bisa saja diikutkan. Karena kalau teman-teman di Jakarta itu karya-karya TA-nya itu malah banyak menang-menang, juara-juara lomba festival, karena memang kuat ke dasarnya ada basic teori-teori yang dia pelajari secara mendalam, dan dia dapat narasumber yang bisa dia gali datanya dengan penyajian yang teoritis dan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh, dan ternyata banyak yang berhasil. Itu yang jadi masukan saya. Sama dengan aksar lontara, banyak sekali yang mengantar, termasuk saya sebenarnya juga. Saya jadikan itu rancangan penelitian lontara, ya makanya saya karena cakupannya juga orang Bugis, jadi bahasa saya di situ masyarakat Bugis, ya, di Sulawesi Selatan saya kasih tempatnya. Meskipun orang Bugis itu di mana-mana ada sebenarnya orang Bugis, dari di Papua, di mana, di Jawa, Sumatera, Kalimantan ada semua. Nah itu makanya ada kayak perkumpulan saudara Bugis apa dan semacamnya, itu karena besar, ya. Kalau suku yang paling besar di Sulawesi Selatan ya suku Bugis, meskipun ada Makassar, ya. Lebih banyak orang Bugis itu kalau dihitung. Nah, prospeknya ke situ. Nah, itu juga
tadi memang kalau dia bentuknya semacam metode pembelajaran yang santai dan mudah dipahami anak-anak, ya memang tujuannya anak-anak umur itu mungkin usia SD. Tapi kalau mau ke kontennya, kan ini kan masalahnya kayak menulis ya, bagaimana untuk menulis ya, itu menjadi pertimbangan. Apakah itu menjadi penting untuk, maksudnya begini, di mana dia bisa biasakan itu, dia gunakan kemampuan menulis itu biar terlatih. Karena mungkin saja hanya sama sih, kita banyak orang-orang dewasa yang ditanya bisa baca tidak ini tulisan lontar, jadi dia bilang enggak bisa dulu waktu dulu dia pernah, karena kan tidak secara terus menerus dia latih dan dia biasakan, untuk tidak ada kesempatan untuk melatihnya. Nah itu ya bagus menjadi pertimbangan, kira-kira nanti apa menjadi follow up-nya. Ketika itu ya perlu dipikirkan strateginya juga, kehubungannya ke yang bisa memberi kebijakan tadi, kira-kira apa ya langkah-langkahnya untuk melestarikan budaya kearifan lokal kita, seperti itu. Nah, ya mungkin itu saja dulu ya. Ya mungkin kasihan Pak Satriadi juga sudah beraktivitas full seharian, dan kita juga maklumi bahwa banyak lagi kegiatan besok akan kita lakukan kembali. Ya mungkin itu saja Pak Satriadi, saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan-masukan yang telah diberikan. Ya, ini Siti Hairia ini saya juga pembimbingnya atau gimana? Siapa pembimbingnya lagi yang satu? Hairia? Pak Irfan Arifin, Pak. Oh iya. Oh, Pak Arifin ya, bukan saya. Ya, Anda sempat disampaikan juga ya. Ya ini ada studionya juga itu. Kalau mau tadi, Pak. Sudah ketemu? Ceritanya mau ketemu di studionya Pak, tapi tiba-tiba ada meetingnya lagi. Oh iya, di Makumiki ya. Ada, nanti kapan-kapan kita ke sana juga Pak. Iya, panggil. Saya belum pernah ke sana. Dekat aja dari sini. Sarmila ada SK pembimbingnya Sarmila dari yang ditantangkan di dekat. Iya, ada nih Pak. Ada yang mau kasih Kak? Belum pernah Pi? Belum pernah Pak. Oh iya, nanti ya, kasih nanti Kak. Bisa scan-nya tadi kirim. Ya, hasil scan-nya mau saja. Iya. Ya, jadi bagaimana Pak Di? Karena ada hanya 2 orang juga, mungkin ya cukup misalnya. Berlanjut lagi ya. Nanti itu sudah menjadi itu. Banyak masukannya tadi Sarmila, meskipun sebentar tapi mengena sekali ya, banyak pertimbangan. Ya. Malah ini lebih fokus dibanding biasa, kalau kan banyak mahasiswa yang dianu, kalau ini kan hanya 2 jadi bisa lebih. Iya betul, ini bagus kalau konsultasi begini Pak Indra. Ya, ini saya coba Pak Adi. Karena selama ini saya lihat mitra-mitra ya enggak ketemu pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu salahnya. Enggak pernah dipertemukan kayak dalam proses. Mereka hanya bertemu pada satu ujian. Saya screenshot dulu. Ya, ini pendampingan. Ada Pak, kalau mau bagus Pak di rename tak dulu jadi pembimbing 1, pembimbing 2. Oh iya. Coba baru ya. Apa namanya? Ya, bisa mungkin kan coba ya. Saya pembimbing 1 dia Sarmila ya? Iya, Pak. Iya, saya tulis pembimbing 2. Bisa saya gantikan gitu kan. Ya, ya. Oh, sudah cocok yang pas. Ya, oke. Saya mau screenshot dulu baru saya share dia di grup dinas. Ya, boleh. Juga. Ya, ternyata. Kenapa juga share di situ? Oh, iya. Nama gamenya apa? Hah? Nama gamenya apa? Kemudian lo hari tadi. Oh, kemudian ginian itu. Ya. Oh, bagus memang tahu kalau begitu sebelum ujian anak-anak harus pembimbing 1, pembimbing 2 sama-sama dulu. Dia ada satu kata atau bilang begini-begini ya, artinya sebelum dia masuk ke bertemu dengan penguji, sebelum dia bertemu dengan penguji, pembimbing 1 dan 2 terutama bisa ada pertemuannya memang. Kayaknya termut ki. Nggak keluar ke surat apa di? Ya, nanti saya coba share di dinas ya. Mana nih?
Apa ini redaksinya ini bagus. Ya, Bimbingan online. Ya, dihadiri pemimpin 2 itu artinya lengkap Ki, tidak hanya satu pihak. Kan sering yang sampai mahasiswa menjadi provokator. Ketemu sama pemimpin lain Bimbingan online. Pemimpin lain lagi. Jadi ini konsultasi proposal. Ya, pra ujian proposalnya konsultasi proposal bersama pembimbing 1 dan 2. By Zoom. Tim DMBI. Dikirim kemana nih DMBI? Ya kalau ada lebih baik ke dinas mau saja biar dinas biar Tommy. Ya mungkin memang jarang-jarang yang bisa sama-sama pemimpin 2 ini yang sering terjadi kan hanya di saat ujian saja baru ketemu, di proses tidak ketemu ke pemimpin 2. Ternyata bagus gini, Pak Didi sudah langsung bisa live YouTube ini, live akunnya ini. Sudah ada live on Facebook, live on YouTube, tinggal live streaming. Akun yang kemarin? Iya, ini saya pakai. Iya. Itu makanya kayak banyak ya, ganti-gantian nih siapa yang pakai. Mumpung masih saya aktif. Saya pernah pakai kuliah karena sampai yang pakai. Mau anak-anak pakai Zoom, pakai Google Meet G. Iya, Google Meet juga saya sering. Cuma ini saya bilang, saya coba-coba deh. Atau bisa ini saya coba rekam Pak, biar nanti bisa dilihat bagaimana hasilnya. Tidak pernah saya pakai Zoom untuk merekam ini, yang kemarin gitu, yang di waktu penyambutan. Cuma ini kalau untuk ini saya coba nanti lihat bagaimana hasilnya. Oke, mungkin Hairia dan Sarmila bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Memang di masjid ini kah? Di masjid ya? Orang ada anunya di nginap di situ di anunya di apa? Ada asramanya masjid. Sampai jam 9 malam di sini. Oh, sudah jam 10 ini. Iya. Jadi bagaimana Pak D mungkin tahu di anemi biar mereka istirahat juga ya, kita juga biar nanti ya bisa memotivasi ya. Nanti kita bisa lakukan juga begini, selain pertemuan langsung bisa juga sesekali seperti ini, ataupun ada pembimbing yang bisa bertukar pikiran lah juga dengan antar pembimbing. Mungkin nanti ada beberapa kelompok kecil bagus juga kita lakukan untuk sharing tah. Iya Pak. Jadi Pak Adi, bagaimana kita akhir saja? saja. Terima kasih banyak Pak waktunya ya. Pak. Ya. Baik, terima kasih semua. Ya, demikian kita akhiri. Sampai jumpa kembali. Ya, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.